Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Muhammad Iskandar. Jadi kita di sini akan mempelajari tentang IP address dan subnetting. Nah, pokok pembelajaran atau pembahasan yang kita akan bahas pada hari ini adalah tentang pengenalan IP address dan subnetting, pengenalan IP public dan IP private, membahas classful dan classes addressing, kasus tentang subnetting, konsep blok subnet, konsep switch, dan router. Nah, kita akan membahas tentang pengenalan IP address dan subnetting terlebih dahulu ya. Nah, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, jadi IP address yang ada pada saat ini itu ada dua versi ya. Yang pertama ada versi 4. Nah, yang kedua ada versi 6. Nah, untuk IP address versi 4 itu IP address versi 4 itu umumnya tuh ditulis dalam 4 oknet ya. Jadi ada 1, ini tuh ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 oknet ya. Dari angka setiap oknetnya yang merupakan angka desimal dari 0 sampai 255. Enggak kurang dan juga enggak bakal lebih. Perlu diketahui juga bahwa istilah yang kita akan temui pada ini itu ada prefix, ada prefix, terus subnet mask, lalu IP address network, IP broadcast, IP range, dan lain-lain. Nah, untuk yang 24 di sini itu, jadi ini tuh di mikrotik ya. Jadi mikrotik itu ada prefix, dan di Cisco itu ada subnet mesh. Nah, gitu. Nah, apa sih maksudnya di 24 ini? Nah, jadi ini tuh adalah flash 24. Nah, flash 24 itu merupakan prefix ya. Itu menunjukkan jumlah IP address yang bisa digunakan. Misal untuk flash 24 itu jumlah IP address yang bisa digunakan ialah 256. Cara dapatnya itu bagaimana? Nah, untuk dapatnya itu kita akan bahas di bab subnetting ya, teman-teman. Ini hanya perkenalan saja sebelum kalian masuk ke praktek konfigurasi subnetting untuk mengetahui tentang prefix yang sesuai. Nah, apa sih subnetting itu? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, jadi si prefix subnetting itu adalah membagi jaringan menjadi beberapa jaringan. Membagi jaringan menjadi beberapa subnetwork menjadi lebih kecil ya. Nah, teknik subnetting membuat skala jaringan yang lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP class A, B, C, D, E yang sudah diatur seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke IP address private dan public. Nah, untuk di IP versi 4 itu dibagi menjadi dua, yaitu IP address private dan public juga. Nah, untuk IP publik, singkat saja, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misalnya itu kalian tuh mau mengakses ke Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain itu ya. Maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik. Nah, jadi kalian mengakses YouTube itu, jadi kalian tuh gak sadar itu kalian tuh udah mengakses IP address publik ya. Masing-masing dimiliki oleh mereka, asalkan komputer kalian terkoneksi dengan internet. Nah, itu ya untuk penjelasan IP publik. Untuk IP private, alamat IP private biasanya digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet.
Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau yang biasa disebut NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, alamat IP private itu dibagi menjadi beberapa kelas. Dibagi menjadi kelas A, B, C. Nah, ada sebenarnya itu ada kelas D dan kelas E, tapi itu digunakan hanya untuk praktek saja. Nah, kita akan menjelaskan tentang private IP private. Nah, untuk yang pertama ada kelas A. Kelas A itu yang terdiri alamatnya dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, apabila ada penyebutan yang lebih, misalnya tuh 10.256.255.255. Nah, itu sudah masuk ke alamat IP address publik ya. Nah, yang kedua itu ada kelas B. Nah, untuk kelas B itu yang angkanya itu dimulai dari 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Nah, apabila ada yang menggunakan lebih juga daripada ini, misalnya tuh 172.132.255.255. Nah, itu juga tidak akan masuk ke IP address publik. IP address private, jadi masuknya itu ke publik ya. Nah, untuk IP address yang kelas IP address private yang kelas C itu alamatnya itu dimulai dari angka 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, apabila lebih juga seperti 192.169.125.255. Nah, itu juga akan masuk ke IP address-nya publik. Nah, kita itu di sini juga membahas tentang network address translation atau yang disebut NAT. Nah, untuk yang tadi misalnya tuh ini tuh yang IP address private itu bukan hanya bisa sih, biasanya tuh ada di sekolah, di kantor ya, di PT-PT, pabrik-pabrik ya. Nah, cara penggunaan pembahasan NAT itu, kita itu kan seperti tadi di sekolah ya, memiliki misalnya itu beberapa komputer. Nah, komputer itu terhubung ke switch. Si switch itu terhubung ke router. Nah, si router itu terhubung dengan IP address private. Nah, setelah bergabung ke IP address private itu, nah jadilah internet seperti Telkom, IndiHome. Nah, si routernya itu yang disebut sebagai network address translation. Nah, jadi itulah ya. Jadi yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi itu adalah pembahasan IP address private dan IP address publik. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, jadi kita akan membahas tentang IP address kelas U dan kelas S ya. Seperti yang barusan telah dipelajari, IP address itu ada dua versi, yaitu versi 4 dan versi 6. Nah, untuk versi 4 itu terdiri dari dua bagian, yaitu IP address private dan IP address publik. Nah, untuk IP address private dan publik itu ada tabel spesifikasinya. Nah, dari itu ada 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E. Nah, untuk yang digunakan itu hanya 3 kelas, yaitu A, B, C. Nah, untuk yang kelas D dan E itu hanya digunakan untuk pengujian saja.
untuk kelas A nilai oktetnya itu ada dari 0 sampai 127. Untuk kelas B itu nilainya ada dari 128 sampai 191. Nah, untuk kelas C itu dari 192 sampai 223. Nah, untuk subnet mesh-nya yaitu ada kelas A yaitu 255.0.0.0, dan untuk kelas B ada 255.255.0.0, dan untuk kelas C subnet mask-nya ada 255.255.255.0. Nah, untuk CDR-nya itu ada yang kelas A ada flash 8, yang kelas B ada flash 16, dan yang kelas C ada flash 24. Nah, ini adalah tabel IP address yang private dan publik. Nah, sedangkan yang sebelahnya itu ada tabel spesifikasi IP address yang private saja. Keduanya itu sama-sama, cuma beda dari alamatnya saja yang di sini. Kalau yang di private saja itu mulainya itu dari 10.0.0.0 sampai 10.0.255.255.255. Nah, untuk kelas B nya itu mulai dari 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Nah, untuk yang C nya itu mulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, untuk default subnet mask-nya itu sama seperti yang di sini. Nah, jadi ini tuh sebenarnya tuh IP address-nya publiknya, berarti bukan private seperti ini karena dimulainya dari 90. Nah, untuk CDR itu sama seperti prefix ya, yang sama seperti subnet mask yang di sini. Nah, jadi yang di sini tuh bagaikan mikrotik, yang di sini itu ya alamat IP-nya si Cisco. Tapi sama aja, yang di sini juga CDR-nya bakal sama, yaitu plus 8, yang di sini plus 16, yang di sini plus 24. Nah, kita lanjut ke kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti prefix yang sesuai, terus subnet mask, terus IP network, terus IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk prefix dan subnet itu sama-sama yaitu sama-sama menentukan jumlah IP yang bisa digunakan ya ini. Nah, untuk IP network itu tanda alamat pada suatu jaringan, dan IP broadcast yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada jaringan dan tersebut. Nah, range IP yang biasanya itu digunakan. Nah, kita akan lanjut ke kasus subnetting. Kasus subnetting yang pertama itu kita mempunyai 12 PC dalam satu ruangan. Nah, itu di sini itu akan memilih kelasnya bebas. Kita akan pilih kelas B. Nah, untuk kelas B itu kita tulis 172.16.10. Nah, di sini itu bebas mau 10, 11 ataupun 12. X plus 28. Nah, di sini itu kita akan mencari prefixnya, total IP-nya, subnet mask-nya, subnet IP network-nya, IP board-nya, dan range IP-nya. Nah, untuk mencari prefixnya itu kita kasih rumus 32 dikurangi 4. Nah, dari mana sih 4-nya itu?
si 4 ini tuh yaitu diambil dari 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya mendekati dengan 12. Nah, jadi yang mendekati ke 12 itu yaitu 2 pangkat 4 yang hasilnya itu 16. Nah, jadi si 2 pangkat 4, si 4-nya itu kita simpan di yang dikurang yang 32 dikurang 4. Nah, di situ kita simpan 4-nya. Nah, jadi 32 dikurang 4 itu sama dengan plus 28. Nah, plus 28 yang terhubung itu jadi 16 IP. Nah, kenapa sih bisa 16 seperti ini? Nah, untuk total IP begini. Rumusnya itu 2 pangkat 32, yang 32 itu diambil dari atas, dikurangi 28 yaitu jumlah prefiksnya. Prefiks itu berapa? Nah, jadi si 32 dikurangi 28 itu hasilnya 4. Nah, jadinya sama dengan 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16. Ini adalah total IP-nya. Nah, kita cari subnet mesh-nya seperti berapa ya. Untuk rumusnya itu ada 256 dikurangi 16 yaitu 240. Nah, di sini kita tulis lagi 255 titik 255 titik 255. Nah, titik 240. Nah, kita di sini akan mencari IP network dan IP birthdays-nya. Nah, untuk IP network-nya itu yang terdepan dan IP birthdays-nya itu yang terbelakang ya. Untuk yang pertamanya itu pasti di IP network itu ya pastinya 0. Nah, lalu 16 itu diambil dari sini. Nah, 16 lalu di ke depannya itu 16 ditambah 16 yaitu 32. Terus 32 ditambah 16 yaitu adalah 48. Nah, untuk IP networknya itu diambil dari yang 16 dan yang dikurangi 1 jadi 15. Nah, sama seperti yang ini juga tapi dikurangi 1 jadi 31. Dan yang selanjutnya adalah 47 yaitu yang asalnya itu 48 jadi dikurangi 1. Nah, itu adalah IP network dan IP birthdays-nya. Nah, untuk range IP-nya yaitu 172.16.10.0 sampai 172.16.10.15. Nah, untuk yang bisa digunakan itu hanya yang bawah ya, karena yang atas itu tidak bisa. Jadi yang bisanya itu hanya yang 172.16.10.1 sampai 172.5.0.14. Nah, hanya yang bisnya itu hanya yang 14 ya. Nah, kita lanjut, kita akan mencari 60 pieces ya. Jadi si 60 itu kita cari lagi. Nah, jadi udah dipangkat berapa ya hasilnya mendekati 60. Nah, jadi yang mendekati 60 itu adalah 2 pangkat 6. Nah, si 2 pangkat 6 ini dengan 64. Nah, kita akan mencari prefiksnya terlebih dahulu. Seperti yang sebelumnya, rumusnya adalah 32 dikurangi pangkat yang dihasilkan di sini dikurangi 6 jadi sama dengan 26. Nah, jadi sama dengan plus 26. Nah, untuk total IP-nya yaitu 2 di dalam kurung 32 kurang 26. Nah, sama dengan 2. Nah, si 32 kurang 26 ya sama dengan 6. Jadi 2 dikali 6 sama dengan, bukan 2 dikali 6 ya. Nah, jadi si total IP-nya itu benar. Oh, si 2 dipangkatkan 6. Nah, jadi sama dengan 64 ya. Maaf tadi ada yang salah. Nah, untuk subnet mesh-nya itu rumusnya itu kita 256 dikurangi 64 ini. Jadi sama dengan 192. Nah, kita tulis lagi 255.255.255.192. Nah,
itu adalah hasil dari subnet mask-nya. Kita akan mencari IP network-nya dan IP boardlist-nya. Nah, untuk IP network itu kita akan dimulai dengan 0, lalu dengan jumlah yang kita hasilkan dari perpangkatan tadi, lalu si 64 itu ditambah lagi 64, jadi 128. Nah, 128 ditambah 64 jadi 192. Nah, untuk yang IP boardlist-nya itu sama seperti yang tadi, si 64 dikurangi 1 dan seterusnya. Jadi di sini itu di bawahnya itu jadi 63, lalu jadi 127, jadi 191. Nah, kita di sini akan mengambil rumus yang A atau yang B. Nah, jadi kita tulis di sini ada 10 titik 1 titik 1 titik X flash 26 tadi ya, yang tadi. Nah, untuk networknya itu adalah 10 titik 1 titik 1 titik 64 ya, 64. Nah, untuk yang boardlist-nya itu ada 10 titik 1 titik 1 titik 127. Nah, itu adalah ranginya ya. Nah, untuk ringnya itu ada sama dengan 10 titik 1 titik 1 titik 65, dan bawahnya ada 10 titik 1 titik 1 titik 126. Nah, jadi isi ini itu memang tidak bisa, jadi ini kita ambil 64 dikurangi 2 jadi 62. Jadi hasilnya itu adalah 62 ya. Kita lanjut ke yang sebelah sini, ada ini tuh ada 100 spesies ya. Kita ambil yang kelas C pastinya di sini ya, mungkin. Nah, kita seperti yang tadi, kita cari dulu 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati ke 100. Nah, 2 di pangkat 7 yaitu hasilnya mendekati ke 100 atau lebih dari 100 ya. Itu ada jadi 128. Nah, kita cari prefixnya lagi. Untuk prefixnya itu adalah rumusnya 32 dikurangi 7. Nah, 2 di pangkat berapa? Nah, di situ dikurangi sini. Jadi 2 pangkat 7 di sini jadi ditulis 7. Sama dengan 25 jadi flash 25. Itu kelas C-nya. Nah, untuk total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 25. Nah, jadi 32 pangkat 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Jadi 2 di pangkat 7 sama dengan 128 ya. Nah, untuk subnet-nya yaitu seperti tadi rumusnya 256 dikurangi yang sudah dijumlahkan tadi yaitu 128. Jadi si subnet-nya itu ada 128. Jadi kita tulis lagi 255.255.255.128. Nah, ini kita akan tulis yang rumus kelas C. Bukan rumus itu yang kelas C. Nah, kita ada 192.161.1.x plus 25. Nah, untuk IP networknya itu ada ya seperti biasa yang diawali dengan 0, lalu diambil dari yang setelah dijumlahkan tadi yaitu 128, lalu 128 ditambah 128 yaitu jadi 256. Nah, untuk IP boardnya yaitu yang 128 ini dikurangi 1 dan seterusnya, jadi itu 127 dan 255. Nah, jadi dari IP networknya itu tadi itu adalah mulai dari 0, lalu diambil dari jumlah yaitu 128, lalu ditambahkan lagi 128 jadi 256. Nah, untuk IP boardnya itu yaitu si 128 ini dikurangi 1 dan seterusnya. Jadi yang pertama itu 127 dan yang kedua itu 255. Nah, si IP ranginya ini
itu ada 192.168.1.1 sampai 192.168.126. Nah, untuk IP broadcast-nya itu ada 168.1.1.1 ulang. Yang IP port-nya itu ada 192.168.1.127. Nah, untuk IP network-nya itu ada 192.168 ada .1.0. Nah, untuk total IP-nya ada 255.255.255.128. Nah, untuk totalnya itu juga, ini tuh subnet nice-nya ya guys, maaf. Jadi subnet nice-nya itu ada 255.255.255.128. Nah, untuk total IP-nya itu ada 128, dan untuk plus 25 itu adalah prefix-nya ya. Nah, jadi si kasus subnettingnya itu sudah selesai ya, 3 kelas ya. Kita akan lanjutkan ke konsep blok subnet. Nah, untuk konsep blok subnet itu di sini ada IP network, ada IP broadcast. Nah, IP network dan broadcast itu diibaratkan seperti ruangan seperti ini. Nah, setiap blok ini, blok subnet by default yang tidak bisa ping berkomunikasi. Jadi setiap perbedaannya itu kita itu tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, kecuali harus sama itu batas itu dari bawah sampai ke 31. Kalau lebih dari 31 itu tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, kumpulan PC yang berbeda pada satu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Pada satu ruangan itu harus dikonfigurasi agar si PC tersebut itu bisa satu blok subnet itu dari 0 sampai 31. Apabila ada perbedaan itu jadi tidak bisa dihubungkan satu sama lainnya. Seperti contohnya seperti di sini. PC1 itu IP address-nya itu atau alamat IP-nya itu 10.10.10.2. Nah, untuk yang PC keduanya itu ada 10.10.10.15. Nah, itu masih bisa terhubung antara satu sama lainnya dikarenakan masih satu blok subnet. Nah, sedangkan apabila PC satunya 10.10.10.2 dan PC 2-nya adalah 10.10.10.61, nah itu sudah berbeda karena kan blok subnetnya itu sudah masuk ke blok subnet yang kedua. Jadi itu tidak akan bisa berkomunikasi lagi ya. Nah, kita lanjut ke IP version 4 derived type atau tipe pengiriman IP address versi 4. Nah, yang pertama itu ada unicast, one-to-one communication, satu untuk satu orang. Jadi kita tuh misalnya tuh ngirim data kepada satu orang saja. Nah, itu dari saya mau ngirim ke si A atau ke si B gitu, tapi cuma satu orang aja. Nah, untuk yang kedua ada multicast, yaitu one to many communication, satu orang untuk beberapa percakapan. Jadi misalnya itu kita tuh mau ngirim ke beberapa orang saja, enggak semuanya seperti ini. Kita mau ngirim misalnya itu ke si B sama si D doang ngirim itu. Nah, lanjut yang ketiga ada broadcast, satu one to all communication, satu untuk semua percakapan. Jadi kita tuh bisa mengirim kepada file ke semua yang terhubung dalam satu switch ini atau router ini. Nah, itu adalah tipe pengiriman IP address versi 4. Nah, untuk konsep switch dan router. Nah, switch mengoneksikan perangkat yang satu network, sedangkan router itu mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, seperti tadi itu sudah beda boardnya ya.
Nah, untuk switch itu nih ada switch yang menghubungkan beberapa PC dengan alamat yang berbeda. Satu 10 alamatnya itu 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, dan 10.6. Nah, apabila ada switch lain yang ingin berkomunikasi, nah itu tuh tidak akan bisa ya, dikarenakan si kode si blok subnetnya itu berbeda pokoknya itu yang ini tuh blok subnet yang pertama itunya tuh 0, yang sedangkan yang ini tuh adalah blok subnet yang kedua itu 32. Nah, di sini ada fungsinya router. Nah, si router itu adalah untuk mengoneksikan perangkat yang berbeda network ya. Jadi antara dua ini tuh bisa dikoneksikan perangkatnya dengan adanya router. Nah, jadi si subnet blok satu ini bisa berkomunikasi atau bisa kenalan dengan blok subnet 2 ini dengan adanya si router. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.